Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sagala. Saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 3, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di video kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan hipertensi untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Dosen pengampu Bapak Angga Saipur Rahmat dan Bapak Apip Wahyudi. Apa sih itu hipertensi? Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi kronis di mana tekanan darah meningkat. Hipertensi dapat terjadi selama bertahun-tahun tanpa disadari oleh penderitanya. Bahkan tanpa gejala sekalipun, kerusakan pembuluh darah dan jantung terus berlanjut dan dapat dideteksi. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan seperti jantung, stroke, dan lain sebagainya. Jadi, dikatakan hipertensi bila seseorang mempunyai tekanan darah diastoliknya di atas 140 mm air raksa ataupun diastolik di atas 90 diameter air raksa. Untuk tekanan darah yang normal itu adalah untuk tekanan darah sistoliknya di bawah 120 mm air raksa dan untuk tekanan diastoliknya di bawah 80 mm air raksa. Hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang disebut juga dengan silent killer atau pembunuh diam-diam. Kenapa? Untuk gejala hipertensi sendiri seringkali tidak dikira dan tidak dirasa oleh orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi. Kadang-kadang bisa kita temui gejalanya seperti sakit kepala, sakit dada, nyeri pada tengkuk, dada berdebar, sakit di dada, dan penglihatan kabur. Dan yang paling kita takuti dari hipertensi ini adalah komplikasinya. Jadi, di hipertensi ini ada penyakit komplikasinya dan yang menyebabkan dari si tekanan darah tinggi ini menjadi penyakit yang lebih komplikasi atau kronis, yaitu seperti sakit jantung, stroke, gangguan pembuluh darah, gangguan saraf, dan gangguan otak, serta gangguan mata pada penglihatannya rada kabur ya. Baik, selanjutnya ada penyebab hipertensi. Apa sih itu penyebab hipertensi atau tekanan darah tinggi itu? Yang pertama ada hipertensi primer. Pada kebanyakan orang dewasa, penyebab tekanan darah tinggi ini seringkali tidak diketahui. Hipertensi primer ini cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Bisa disebut penyebabnya masih ringan. Yang kedua ada hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder beberapa yang memiliki tekanan darah tinggi karena memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah tinggi lebih tinggi daripada hipertensi primer. Yang selanjutnya ada pengukur tekanan darah dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada tekanan darah normal. Tekanan darah normal ini jika di bawah 120/40 mm air raksa. Nah, yang kedua ini ada prahipertensi. Adalah tekanan sistolik yang berkisar dari 120 sampai 139 mm air raksa atau tekanan darah diastoliknya berkisar 80 sampai 89 mm air raksa. Hipertensi ini cenderung memburuk dari waktu ke waktu. Yang ketiga ini ada hipertensi tahap 1. Hipertensi tahap 1 ini adalah tekanan sistoliknya berkisar 140 sampai 159 mm air raksa atau tekanan diastoliknya berkisar 90 sampai 99 mm air raksa. Hipertensi ini tergolong cukup parah atau lebih parah dari prainteraksi dan yang pertamanya. Yang kedua ini ada hipertensi
Yang keempat ini ada hipertensi tahap 2. Hipertensi tahap 2 ini adalah tekanan sistolik 160 mm air raksa atau lebih tinggi, atau tekanan diastoliknya 100 mm air raksa atau lebih tinggi. Jadi ini tekanan darah yang cukup tinggi dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang keempat ini memang cukup tinggi dan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Bagaimana sih pencegahan hipertensi itu? Jadi, terdapat berbagai langkah untuk pencegahan yang bisa dilakukan terhadap penyakit hipertensi, yaitu mengonsumsi makanan yang sehat atau yang bergizi, mengurangi konsumsi garam, jangan sampai berlebihan, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan seperti teh, kopi, dan lain-lainnya, berhenti merokok, dan berolahraga secara teratur, menurunkan berat badan jika diperlukan, mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Yang terakhir ada menghindari konsumsi minuman bersoda. Faktor resiko hipertensi itu apa sih? Seiring bertambahnya usia, kemungkinan mengidap hipertensi yang meningkat. Jadi faktor resikonya yaitu berusia di atas 65 tahun, mengonsumsi banyak garam, memiliki keluarga dengan penyakit hipertensi, kurang makanan buah dan sayuran, jarangnya berolahraga, minum terlalu banyak kopi atau kafein, terlalu banyak meminum minuman yang keras. Itu adalah faktor risiko dari hipertensi. Apa sih gejalanya atau tanda dan gejalanya? Gejalanya yang pertama itu ada sakit kepala, lemas, masalah dalam penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia, adanya darah dalam urin. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.